Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tasmiati, jurusan PIAU 4A. Di sini saya akan menjelaskan alat peraga yang pertama, yaitu menggunakan batu. Baik, di sini saya akan menjelaskan alat peraga dalam pembelajaran sains. Saya menggunakan batu dengan alat yang sangat sederhana. Baik, di sini saya akan menjelaskan kenapa batu dimasukkan ke dalam air dia tenggelam. Karena massa batu sama air itu beratnya batu. Baik, sini saya masukkan lagi. Nah, pembelajaran sainsnya pada anak di sini. Anak tahu kalau batu itu berat dari air. Baik, alat yang kedua, di sini saya akan menggunakan neraca timbangan. Baik, di sini anak pasti mengenalkan angka 1, 2, 3, sama 4 yang ada tertera di neraca timbangan. Nah, di sini saya akan menjelaskan kenapa neraca timbangan ini apabila diletakkan dengan buah pisang, angka yang merah itu bergeser. Karena di bawahnya itu ada muatan pisang, makanya dia bergerak. Terus pembelajaran sainsnya yang dapat kita ambil di sini, anak-anak bisa menimbang dan dia tahu di mana angka 1, 2, dan 3, dan 4. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya di sini akan memperkenalkan nama saya terlebih dahulu. Nama saya Tasmiati, jurusan PIAU 4A. Judul buku saku yang saya buat di sini adalah Aku Cinta Sains dan Matematika. Baik, di sini saya akan menjelaskan buku saku tentang matematika. Baik, saya di sini akan menjelaskan pengertian matematika menurut James. Matematika adalah ilmu tentang logika mengenai bentuk, susunan, besaran, dan konsep-konsep yang berhubungan satu dengan yang lainnya dengan jumlah yang banyak dan terbagi ke dalam 3 bidang, yaitu aljabar, analisis, dan geometri. Baik, di sini saya akan menjelaskan manfaat permainan matematika untuk PAUD atau manfaat matematika untuk PAUD. Yang pertama itu membelajarkan anak berdasarkan konsep matematika yang benar. Untuk kedua, menghindari ketakutan matematika sejak awal. 3, membantu anak belajar matematika secara alami melalui kegiatan bermain. Sini saya juga akan menjelaskan peran guru dalam mengembangkan kegiatan belajar matematika. Pertama, membangun rasa ingin tahu. Di sini secara alami tentang membentuk ukuran jumlah, konsep-konsep dasar lain dalam matematika. Kedua, peduli dan tertarik terhadap apa yang dikatakan anak. 3, penerimaan terhadap sejumlah kegiatan matematika yang dilakukan anak. Hal ini akan mendorong kepercayaan diri untuk tetap berpikir, bertanya, dan berbagai pengalaman tentang hal berbagi. Baik, di sini pemanfaatan media untuk pengenalan matematika anak usia dini. Media yang dapat digunakan untuk pembelajaran pengenalan matematika anak usia dini itu dengan media visual. Media visual adalah media yang hanya dapat dilihat, yang termasuk dalam media ini misalnya gambar, kartu, angka. Di sini juga ada media audio. Media audio adalah media yang mengandung pesan dalam bentuk auditif, hanya dapat didengar, yang dapat merangsang pikiran, perasaan, dan kemauan anak untuk mempelajari isi tema, misalnya kaset, lagu anak-anak, dan lain-lain. Dan juga ada ketiga, media audiovisual adalah alat-alat yang auditable, artinya dapat didengar, dan visible, artinya dapat dilihat, misalnya pembelajaran dengan multimedia, televisi, atau CD. Keempat itu ada lingkungan sekitar.
Ikon sekitar dapat dimanfaatkan untuk pengenalan matematika anak usia dini, bahkan dengan pemanfaatan lingkungan sekitar ini akan lebih mendorong anak untuk memahami konsep matematika secara alamiah. Contoh. Baik, saya di sini saya akan menjelaskan buku saku yang kedua, yaitu tentang sains. Menurut Ernest Hagel, mencakup dari 3 aspek. Pertama, dari aspek tujuan, sains adalah sebagai alat untuk menguasai alam dan untuk memberikan sumbangan kepada kesejahteraan manusia. Kedua, sains sebagai suatu pengetahuan yang sistematis dan tangguh, dalam arti merupakan suatu hasil atau kesimpulan dapat dari berbagai peristiwa. Ketiga, sains sebagai metode, yaitu merupakan suatu perangkat aturan untuk memecahkan masalah. Untuk anak TK atau PAUD, keterampilan proses sains hendaknya dilakukan secara sederhana. Sambil melakukan kegiatan bermain, melalui proses sains, anak dapat melakukan percobaan sederhana untuk melatih anak berpikir secara logis. Pengenalan sains pada anak lebih menekankan pada proses daripada produk. Sains memungkinkan anak untuk melakukan eksplorasi terhadap berbagai benda, baik benda hidup maupun benda mati. Menurut Wolfinger, mengidentifikasi beberapa topik yang disukai anak sebagai berikut. Pertama, itu mengenal gerak. Anak sangat senang bermain dengan benda-benda yang dapat bergerak seperti memutar, menggelinding, melenting, atau melorot. Kedua, mengenal benda cair. Mengenal benda cair, bermain dengan air merupakan salah satu kesenangan untuk anak. Baik, manfaat pembelajaran sains ini, anak bisa tahu benda-benda yang ada di sekitar. Manfaatnya antara lain di sini anak tahu benda tenggelam dan terapung. Kegiatan ini dapat dilakukan di kelas atau di luar kelas. Jika di kelas diberi alas, plastik, dan kran agar air tidak membasahi tempat, suruh anak memakai rompi plastik agar tidak basah. Di sini manfaatnya anak juga bisa tahu benda larut dan tidak larut. Mungkin dari penjelasan saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.